Puji Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari dengan lebih dahsyat katakan shalom. Shalom. Haleluya. Luar biasa, pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Wajah yang antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bapa yang mengasihi setiap kita saudara. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang di dalam hadirat-Nya. Dan kita mau persembahkan pujian yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Mari bersama-sama kita mau tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami datang dengan hati bersyukur Tuhan. Pagi hari ini terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan hati kami. Kau mau bawa hati kami, persembahan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak pernah berhenti kasih setia-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat Engkau disukakan dengan pujian kami, Kau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dan menjamah setiap kami. Yang datang dengan letih lesu Kau kuatkan Tuhan. Yang datang dengan putus asa Kau berikan pengharapan. Dan yang sakit penyakit Kau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami bersama-sama masuk tahta kudus-Mu Tuhan. Dengan pujian kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyatakan rindumu kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saudara jemaat itu bersama bangkit berdiri, katakan inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, amin, hanya kepadamu Tuhan. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, setiap waktu Tuhan kami rindu bagamu Tuhan. Nyanyian pujian hanya kepadamu Tuhan, segala pujian dan pengagungan kami berikan. Oh, biarlah, biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Mari nyatakan rindumu kepada Tuhan. Yes, amin Tuhan. Inilah nyanyian pujian dan pengagungan bagi kemuliaan namamu. Yes, hanya kepadamu Tuhan. Oh, biarlah, biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar setiap persembahan kami Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan sungguh katakan inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan. Amin. Nyanyian pujian hanya kepadamu Tuhan, kau layak terima pujian. Manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Yes, benar Tuhan, ku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hati kami bersuka, ku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
Tuhan. Segala kemuliaan kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Oh haleluya, mari sembah Dia, mari agungkan namanya. Katakan hanya bagi Engkau Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia, amin. Oh segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Selamatlah. Kali lagi katakan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia, yes, haleluya. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi dari hatimu katakan hanya bagi-Mu Tuhan. Yeah, amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya. Ini janji kami kepadamu Tuhan, bahwa selama hidup kami mau menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa-Mu mengalir. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berkat-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang siap menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Semuanya siap bersukacita buat Tuhan kita saudara. Terlebih dahulu mari berikan salam pada kanan kiri saudara. Katakan Engkau luar biasa. Haleluya. Yang siap bersukacita, berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang setia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang setiap hidup kami Tuhan. Biar
jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Ayo bersama-sama. Hanya kau Tuhan, Amin. kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Mari berjalan bersama Tuhan, saudara. Ya Allah yang setia menyertai kita senantiasa. Yesus kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kami mau berjalan bersamamu Tuhan. dari kemuliaan Kali lagi katakan hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh haleluya. Kau akan bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan, kekal selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber kasih yang sejati Tuhan. Sebab kasih tidak kami temukan di tempat lain, hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Kemanakah kami harus pergi kalau bukan hanya kepadamu Tuhan? Karena Engkaulah Tuhan yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkau yang punya segalanya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Kami percaya kasih-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, kemanakah kami mencari? Amin. Kasih sejati Tuhan. Kasih sejati. Kemanakah Tuhan?
Saat badai datang menderu dalam hidup kami Tuhan. Datang menderu. Oh haleluya. Yang kami tahu Kau punya kuasa yang besar Tuhan untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Saat ini kami serukan kami perlu Kau Tuhan. Yes Lord. Keajaiban-Mu Kau tahu rindu kami pagi hari kami ini butuhkan. sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Nyatakan rindumu bagi Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Sadar badai datang dalam hidup kami Tuhan. Oh yang kami tahu Kau yang mampu pulihkan setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari serukan bersama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan. Sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Nyatakan rindumu kepada Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan untuk menjamah setiap hidup kami Tuhan. Yes Lord. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tak dapat Yes, amin. jalan sendiri. Kami perlu Kau. Tuhan
badan kami Tuhan. Ya Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. baik Yesus. Haleluya Yesus. Di saat hidup Anda dan saya terasa berat, justru di saat itulah kita diundang datang kepada Kristus yang lemah, lembut, dan rendah hati untuk memperoleh kekuatan yang mendatangkan kelegaan dan ketenangan buat kita semua. Apapun yang terjadi yang Tuhan proses dalam hidup Anda dan saya, melangkahlah dengan keberanian, saudara. Masa depan Anda dan saya penuh harapan, dan sampai kapanpun keajaiban Tuhan pasti terjadi. Amin. Dan sudah tersedia. Kenapa? Karena nama Anda dan saya telah terukir di hatinya Tuhan. Yes. Saudara, pagi ini saya berusaha untuk berdoa di satu ayat yang ditulis di Mazmur 138 ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, pagi ini kau yang datang dengan tubuh yang lemah, mungkin kau ada yang sakit, wargamu di rumah ada yang sakit, kau ada yang datang butuh mujizat Tuhan untuk keluargamu, kau yang datang butuh terobosan untuk keuanganmu. Hari ini Tuhan katakan, apapun penyakitmu telah sembuh, saudara. Amen. Jangan hanya berkeluh kesah tentang masalah yang tidak bisa hancurkan hidup Anda dan saya. Semua masalah yang Anda dan saya temui, hadapi, jangan pernah berkeluh kesah karena masalah tidak pernah bisa menghancurkan kita. Pagi ini datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tumbuhkan takaran iman Anda dan saya agar hidup kita itu penuh dengan semarak surgawi dan penuh dengan pekerjaan firman Tuhan. Pagi ini Bapa, ajari kami, Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami pulang, kami dapat berkata, penyakitku telah sembuh. Amen. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun umat yang terlewatkan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Hari ini semua kita yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, penyakitmu telah sembuh. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, penyakit kita telah sembuh. Saudara, saat saya mendapatkan rema tentang penyakit telah sembuh, dalam hati saya senang, padahal sehat, senang sekali. Tapi setiap kali firman itu diberikan kepada kami, pada saya itu tiap hari itu tidak langsung banyak, sedikit. Saya langsung gini, waduh, berarti nanti saat kami sharing tentang firman penyakitmu telah sembuh, berarti aku akan alami banyak hal. Benar, saudara? Selama 1 minggu lebih, Anda tahu minggu keberapa, itu saya mulai flu dan mulai pelan-pelan mulai pulih gitu ya. Hari Jumat lalu waktu konseling pernikahan, harusnya jadwalnya istri saya siang hari itu sudah masuk kamar dan muntah-muntah, saudara. Ternyata pusing dan asam lambungnya kambuh. Ini Jumat loh Tuhan, aku firmannya kan masih Minggu loh Tuhan. Jumat malam
kakak saya Mas Bondan itu kecelakaan saudara di Marina. Bahkan saya dengar dari Mistika masuk rumah saja sampai berangkang saudara. Tapi puji Tuhan dipijatkan sudah beres. Kemarin sebelum ada acara Jaya Negeri, Mistika ngomong minta izin mau ke dokter ngecekkan mama saya karena nafasnya sesek. Habis dari Jaya Negeri saya sempatkan untuk ke pastori, saya ketemu mama saya berdoa. Memang sesak. Dan memang dicek dari lab, itu jantung koroner ringan, saudara. Bantu doa. Dan pagi ini sebelum membawakan tadi malam, saya nggak ada apa-apa sih, dari jam 4 nggak ada apa-apa, mulai dari jam 6. Gantian saya yang muntah, saudara. Waduh Tuhan. Iki penyakitnya telah sembuh kok aku malah bengi kok malah kumat ngene iki piye Tuhan. Wih sampai ke belakang. Waduh iki jantung bukan Tuhan ya. Tenang nak. Ya wis. Akhirnya sama istri saya dikasih obat asam lambung. Saya call susternya, keroi merah semua. Merah sus, enggak cuman merah Pak, gosong semua katanya. Tapi kerokan belum selesai, masih bagian belakang, bukan bagian depan. Tiba-tiba hilang, sembuh, enak gitu kan. Saya bisa tidur dengan nyenyak, saya bersyukur tadi pagi saya bisa saat teduh seperti biasa dan saya ngomong ke Tuhan. Tuhan mbok ngasih firman ki ojo penyakitmu telah sembuh terus toh Tuhan. Lah mbok sekali-sekali berkatmu berlimpah-limpah ngono Tuhan. Jadi kan selama seminggu rong minggu kan berlimpah-limpah terus itu kan ya Tuhan ya. Ya saudara ya, betul ya. Yang mau angkat tangan yang mau. Yang mau angkat tangan, ra gelem karepmu lho ya. Tapi pagi ini kita belajar di kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13 Saudara. Kita belajar bagaimana penyakit kita itu bisa sembuh dan telah sembuh Saudara. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Dikatakan apa? Baca yang keras. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah berapa lama Saudara? 18 tahun dirasuk roh sehingga ia Saudara? Sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Yang ke-12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, apa Saudara? Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Siapa di tempat ini yang Anda ingin sembuh pagi ini angkat tangan? Bayangkan hari ini juga sekarang ini Tuhan ngomong, hai saudara, katakan sama-sama dengan saya, hai saudara, penyakitmu telah sembuh. Amin. Ayat 13 dikatakan apa? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan apa Saudara? Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, ini yang 14. Yang membuat berat itu kan ini toh Saudara, ayat 14 ini. Dikatakan apa? Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Iki buyar kabeh wis. Kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kepala rumah ibadat loh. Tujuannya tuh kan dia tuh kan harusnya sebagai kepala rumah ibadat kan juga membantu penyembuhan umat-umatnya Tuhan toh Saudara. Lah kok disembuhkan Yesus kok malah gusar. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, apa Saudara? Ada 6 hari untuk bekerja. Yang ngomong siapa kira-kira? Kepala rumah ibadat, hebat kan? Terus ngomong apa Saudara? Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Yang ke-15, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang apa Saudara? Munafik.
Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Lembu aja dilepaskan untuk minum, keledai dikasih kelegaan supaya nggak haus bawa ke tempat minum. Ayat 16 dikatakan apa? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, apa saudara? Semua lawannya merasa apa? Malu. Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang mau saya bahas pagi ini. Kalau belum selesai, saya akan lanjutkan hari Rabu saat komsel bersama, saudara, jam 6. Poin pertama yang ingin saya sharingkan kepada Anda, yang Roh Kudus masukkan dalam pengalaman hikmat yang saya dapatkan. Yang pertama, di mana apa saudara? Kristus hadir, apa saudara? Kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau Anda baca tadi di Lukas 13 ayat 10 dan 11, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat 11 dikatakan apa? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Di sini saya belajar ada pelajaran penting dari firman Tuhan di atas, saudara. Ibadah yang sekedar beribadah, beragama yang sekedar beragama, jika enggak ada hadirat dan kuasa Tuhan, ibadah itu enggak akan ngubah apa-apa, saudara. Bukankah Anda dan saya itu sudah lama beribadah di gereja? Siapa di tempat ini yang sudah jadi Kristen sejak lahir cenger? Angkat tangan. Kan? Oke. Siapa yang perjalanan tengah-tengah baru Kristen? Angkat tangan. Anda dan saya itu mungkin sudah lama beribadah di gereja. Namun kenapa kita tidak pernah melihat orang-orang mengalami kelepasan dari kuasa gelap? Tidak pernah melihat orang-orang mengalami mujizat kesembuhan, mengalami terobosan, mengalami perubahan hidup terjadi. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang beribadah, dia tidak mengharapkan lawatan Tuhan. Kalau Anda datang karena rutinitas, saudara, Anda tidak mengharapkan lawatan Tuhan, maka ibadah dan agama itu hanya rutinitas, saudara. Tanpa mengharapkan hadirat Tuhan dan pernyataan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah Anda dan saya, Anda pulang, lama-lama Anda bosan beribadah. Itulah kenapa kebangunan rohani yang sekarang ini datang akan memulihkan Anda dan saya, memulihkan kehidupan banyak orang, dan pastikan Anda menjadi pintu gerbang. Ngomong kiri kanannya, kita ini jadi pintu gerbang. Ngomong yang keras, terima kasih atas suara-suara, tapi saya minta yang lebih keras lagi, saya ini jadi pintu gerbang bagi kebangunan rohani. Sebelum waktunya, Anda jangan buru-buru sekarat. Bila kita hidup kehilangan hikmat untuk menikmati kehidupan ini bersama Tuhan, Anda wis kadung sekarat, saudara, kadung dying, maka semangat Anda bisa sekarat juga, jiwa Anda bisa sekarat sebelum waktunya, saudara. Lah ngapain, saudara?
Itulah kenapa bersama Tuhan kita pasti melihat jalan keluar di balik jalan tertutup. Yang setuju katakan amin. Ngomong yang keras sama kiri kanannya, bersama Tuhan kita pasti melihat jalan keluar di balik jalan tertutup. Saudara, jangan takut akan hari esok, saudara. Baik kita tuh di bumi ini sampai di kekekalan. Saudara, saya ini nggak tahu loh sampai kapan saya bisa bersama-sama dengan Ibu Gembala Senior. Kemarin waktu dikasih tahu, kok nggak masuk sampai ICU nggak kok, masih gejala awal. Puji Tuhan. Kekhawatiran nggak ada, damai sejahtera. Tuhan ini belum waktunya Tuhan, belum. Makasih Tuhan. Dan saya percaya pasti mama saya juga dalam istirahatnya, dia pasti juga terus mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan takut, saudara. Nasib kita, anak cucu keturunan kita, saya ingatkan loh, Allah sangat sanggup memelihara. Yang paham katakan amin. Dia itu maha kuasa, saudara. Ingat, tadi kita baca keturunan Abraham. Ingat, mengapa Abraham begitu dicintai Tuhan. Lot itu keponakannya, saudara. Anak cucu keturunannya, semuanya terpelihara. Berapa banyak kalimat dalam Alkitab yang mengatakan Allah mengingat Abraham. Berapa banyak, saudara. Kenapa selalu diingatkan Allah mengingat Abraham? Karena Abraham membawa mandatnya. Kalau Tuhan ngasih Anda mandat, ya lakukan, saudara. Anda akan diingat oleh Tuhan. Anak cucumu nggak pernah meminta-minta. Yang paham katakan amin. Abraham memikul rencana Allah yang harus dipenuhi. Dipikul. Egonya dia, kebutuhan dasarnya dia dikalahkan. Karena Abraham memikul rencana Allah yang harus dipenuhi. Dia harus menjadi bapa banyak bangsa. Jadi bapak orang beriman, saudara. Itulah kenapa hidupnya harus jadi teladan. Karena bapak banyak bangsa. Jadi contoh, jadi potret, jadi prototipe, jadi role model orang beriman. Berat loh, saudara. Kalau sampai Anda diomongi, kamu nanti jadi bapak banyak bangsa. Wih, berat, saudara. Kemana-mana tuh Anda harus mikul gini. Waduh, ya berarti aku kan semua mata memandang kepada Anda. Karena Anda memikul beban yang dari Tuhan. Prototipenya tuh Anda, role modelnya tuh Anda. Abraham juga, dia harus meninggalkan Ur Kasdim supaya punya gaya hidup yang tidak sama dengan keluarganya. Tidak sama dengan nenek moyangnya. Karena Abraham yang disuruh. Dia harus menunggu anak selama 1/4 abad, saudara. Dia harus mengalami ujian-ujian berat. Siapa ngomong Tuhan kasih tugas Anda ujiannya ringan? Enggak ada. Ujiannya berat, saudara. Semakin Anda dapat tugas dari Tuhan, ujiannya berat. Hari ini kita sebagai anak-anak Abraham, ngomong kiri kanannya, kita ki anak Abraham loh. Ngomong-ngomong, kita ini anak Abraham, ojo sini-sini gitu kan. Kita bayar harga loh, saudara. Abraham menjadi model, prototipe, role model orang beriman dan dia bayar harganya. Maka Anda sebagai keturunannya juga bayar harga. Maka Allah mengingat, saudara. Bukankah harusnya kita senang jika Tuhan mengingat kita dan anak cucu kita? Yang senang diingat Tuhan sampai anak cucu canggah dan segala macam, yang senang angkat tangan. Yang senang berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya makanya kita bayar harga, saudara. Supaya kita tuh anak cucu cicit canggah sampai berapapun dalamnya itu, keturunan kita itu aman dengan kesucian hidup kita, dengan kedekatan kita dengan Tuhan Allah semesta alam. Walaupun itu mungkin bukan tujuan Anda.
Siapa di tempat ini yang tujuannya kaya raya, angkat tangan. Ora no? Serius? Oke, saya tanya yang lebih halus lagi. Siapa yang tujuannya miskin sekali? Anda jadi saya bingung nggak? Siapa yang tujuannya yang sedang-sedang saja? Ada? Enggak ada. Terus Anda tuh maunya apa? Apa? Biasa-biasa saja. Puji Tuhan. Lalu tujuan utama Anda itu apa, saudara? Hah? Apa? Tujuan utama Anda itu loh apa? Hah? Berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kok Anda kok luwes dari pendeta gitu. Aku ini bangga loh sama Anda gitu. Wah, aku nek ngene khotbah terus wae. Aku paling jengkel di khotbah ra mudeng-mudeng. Aku ini bangga loh sama Anda. Apa? Tujuan apa, Saudara? Tujuan Anda apa hidupnya? Menyenangkan dari Tuhan. Sehingga Mak Timi, berikan tepuk tangan buat Anda semua sudah luar biasa. Luar biasa, wes mulai ayo. Kita Anda wes jadi pendeta KB gitu ya. Saudara, tujuan utama kita tuh menyenangkan Dia itu betul sekali dan melayani Dia. Jangan kehilangan kesempatan. Hidup ini nggak main-main, saudara. Jangan pulang ke negeri kekekalan yang Tuhan sediakan dengan tangan kosong. Terus Tuhan ini cuma bercanda loh. Sudah pulang nak ya? Iya Tuhan. Terus kayak langkene nggawa apa nang? Kamu tuh kesini ngapain? Kan aku sudah pulang ke surga. Terus kamu bawa apa kesini? Sudah berubah belum hidupmu? Sudah berbuah belum? Woi, aku dadi malaikat tak kuat pelabu. Balik meneh nang surga, nang nggone peti mati so. Apa teng klothak ning petine kae? Gustav Iskandar tangi meneh. Waduh, buyar kabeh. Ono mayit gedhe-gedhok peti mati. Emang bapaan gitu kan? Siapa yang sudah merasa Anda membawa banyak bekal untuk ke kerajaan surga, angkat tangan. Loh jarene mau berkenan dari Tuhan. Aku ki terus terang wis kadung seneng langsung ke jet coaster nang ngisor meneh lho iki. Siapa yang sudah merasa Anda sudah membawa bekal ke kerajaan surga, angkat tangan. Iki pertanyaan 2 kali harus jawab iki. Ngeri lho iki, ngeri tenan. Bertobat, saudara. Ngomong kiri kanannya, bertobat. Bertobat. Dimulai dari kehidupan yang benar. Jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau berdosa terus, membuat kita terkubur dalam kebodohan. Kalau kita terkubur dalam kebodohan, kita tidak akan pernah bisa dipercayai Tuhan, Pak. Kita tidak akan pernah bisa dipercayai Tuhan, Bu. Sebab hanya orang-orang kudus, bukan Demak, Purwodadi dan segala macam, bukan orang-orang yang kudus, itu yang bisa berjalan dengan Tuhan. Apapun daerah Anda, Medan, Jakarta, semua bisa, yang penting hidup apa? Kudus. Itu dimulai dari karakter yang baik. Bukan dari kecakapan Anda, uangnya banyak, apapun kita sumbangkan ke gereja. Itu penting, tapi harus dimulai dari karakter watak kita yang baik. Itulah kenapa kita harus berproses untuk benar-benar hidup kudus, makin tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Yang mau katakan amin. Tidak ada yang bisa menghindarkan diri kita dari pengadilan Tuhan. Tidak ada, saudara. Serius. Cepat atau lambat, kita ada di pengadilan Tuhan. Punyai kegentaran akan hal itu. Di bumi Anda bisa mencari nama besar. Anda bisa jadi pemimpin yang luar biasa.
jadi pengusaha sukses, tapi ternyata di hadapan pengadilan Tuhan di mana tidak ada yang bisa kita tutupi, semua dibuka, dan ternyata didapati kita busuk, saudara, itu memalukan. Lebih baik Anda sekarang mengubah mindsetnya. Layani Tuhan, hidup menyukakan hatinya, yang mau katakan amin. Jangan sampai Anda dipermalukan dalam kekekalan. Jangan pulang dengan tangan kosong. Jiwa-jiwa yang kita selamatkan itu jadi harta. Jiwa-jiwa yang kita bawa mengalami Tuhan itu jadi permatanya Tuhan, berharga di mata Allah. Maka berubahlah sebelum waktu ini berlalu, saudara. Belajar. Ayah kami gembala senior ini baru 3 tahun yang lalu, saudara. Anda bersyukur kalau masih punya orang tua yang masih bisa Anda bahagiakan. Bersyukur, saudara. Aku rak ndelok bapakku rak popo, mulai dina iki didelok genono apa-apa. Ampuni, saudara, ampuni. Kita enggak pernah tahu, saya enggak pernah tahu ayah atau ibu Anda itu punya kesalahan apa sama Anda. Tapi saran saya, semakin Anda menghormati orang tua, umur Anda akan panjang. Amin. Saudara, kalau ketika kita punya beban dan mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, kita pasti dijagai Tuhan. Kita mungkin tanda petik enggak punya apa-apa. Tapi kalau Anda tulus ngomong, ini aku Tuhan, utuslah aku. Begitu ngomong ini aku Tuhan, utuslah aku. Di situ Kristus hadir. Ya. Begitu Kristus hadir, poin yang pertama yang saya tulis tadi ngomong apa? Kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Pastikan Anda tuh jadi muridnya dulu, maka Kristus tuh hadir karena ngajar. Kalau itu Kristus tuh hadir, kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Yang kedua, poin yang kedua. Ini mohon maaf loh, saudara ya. Pertanyaan kedua ini yang ada tancap dalam hati saya. Baca yang keras. Siapakah kandidat penerima mujizat dan berkat Tuhan? Baca Lukas 13 ayat 12 dan 13. Siapa kandidat penerima mujizat dan berkat Tuhan, saudara? Lukas 13 ayat 12 dan 13 berkata apa? Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bagaimana Anda bisa terlihat kalau Anda tidak rajin-rajin memanggil namanya, saudara? Tidak rajin-rajin menyerahkan diri kita masuk dalam radarnya Tuhan, saudara. Setelah Yesus melihat perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yang ke-13 apa? Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Hari ini penyakitmu telah sembuh. Katakan amin. Setelah itu ngapain, saudara? Seketika itu juga kita berdiri dan memuliakan Allah. Saudara, jika Anda merasa jadi orang yang paling lemah, jika Anda merasa jadi orang yang paling menderita, paling susah, paling mengharapkan pertolongan Tuhan, kabar baiknya, ini saya tidak menghibur Anda, ini kenyataan. Kalau Anda sampai merasa nothing di hadapan Tuhan, kabar baiknya Anda adalah orang yang sedang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Serius. Matanya melihat orang yang paling menderita. Menderita orangnya langsung sembuh. Dia mencari orang-orang yang merasa dirinya nothing, lemah, sakit, paling menderita. Yang mengharapkan pertolongan Tuhan, datang ke gereja bukan karena rutinitas, karena butuh pertolongan Tuhan. Begitu Anda datang pagi ini, keluarga Anda dekatkan, disadarkan untuk dia jadi orang yang
butuh pertolongan Tuhan. Maka pagi ini saya harus ngomong dengan Anda. Anda adalah orang yang sedang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yang paham katakan amin. Anda adalah kandidat calon kuat penerima mujizat. Calon kuat ngalami terobosan. Calon kuat ngalami berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, seandainya waktu dapat diputar ulang, saudara, banyak hal dan peristiwa yang ingin kita perbaiki, bener gak? Lah nek ngerti yang ngono kan aku wingi rak koyo ngono. Ngerti yang ngono kan aku wis ket kapanane aku rak sakit-sakitan koyo ngene. Lah ngerti yang ngono kan jalan hidupku rak koyo ngene gitu kan, ndak kayak gitu aku ini. Tiwas kadung umurku wis 17, tiwas kadung umurku wis 40, tiwas kadung umurku 60, tiwas umurku 70, tiwas umurku 89 misalnya. Seandainya waktu kita bisa berhenti sejenak saja, Anda sadar pasti kok, masih banyak hal yang harus kita koreksi. Dan kalau Anda tuh seandainya berpikir seandainya waktu jalannya lambat, jam 10 pagi terus gak pernah naik-naik, berjalan lambat banget. Mungkin kita saat ini yang masih kecil nih, yang sekarang ada di sekolah minggu. Sehingga Anda tuh masih merasa gak perlu memikirkan arti hidup lebih terlalu dalam-dalam amat. Gak sampai merasakan kepedihan semua ini. Karena Anda kenapa? Karena pagi ini Anda sadar, iya aku ki terlalu banyak menderita, sakit-sakitan, ngalami koyok ngene, utangnya akeh, bangkrut, sampai koyok ngene goro-goro salahku dewi. Tapi sayangnya waktu itu begitu cepat, berlalu menuntut Anda dan saya untuk cepat jadi lebih dewasa. Itulah kenapa dalam hidup ini, saudara, Tuhan telah hadirkan ribuan masalah untuk kita punya pendewasaan diri. Supaya Anda dan saya tuh belajar bahwa kita masih bisa tersenyum di saat hati kita tuh pedih. Saat kita tuh masih bisa merasakan anugerah Tuhan, mendapatkan pendewasaan yang luar biasa yang Tuhan beri, saudara. Itulah kenapa kita ini berpacu dengan waktu. Tidak pernah habis. Kita ini terus harus berpikir waktuku iki, tidak tahu sekarang meninggal tuh tidak butuh tua, saudara. Waktuku ini milik Tuhan. Pagi ini berhentilah sejenak. Dari mikirin nanti pulang makan apa, pulang mau kemana, kingko sore aku melu ngonti. Berhenti sejenak. Mulai berpikir, masuklah dalam hadirat Tuhan, saudara. Renungkan baik-baik apa yang sudah Anda dan saya lakukan. Apakah hidup kita sudah bermakna bagi Tuhan? Apakah hidup kita sudah bermakna bagi sesama, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi siapa saja? Saudara, masa kebahagiaan, masa kehidupan, masa kesukaran itu boleh saja berlalu dengan cepat. Bahagia, moro-moro susah moro-moro bar. Terus marang ngono ngalami kehidupan yang luar biasa. Tiba-tiba kayak jet coaster, terus ke bawah, cepet hilang, bes. Kalau kita enggak berhenti sejenak melihat sekeliling kita, Anda akan kehilangan arti dari kehidupan, saudara. Coba renungkan, tanpa Tuhan sebenarnya kita nothing. Kita tuh tidak ada apa-apanya, kita ini tidak punya apa-apa, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak tahu apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Itulah kenapa Tuhan selalu harus disertakan dalam setiap langkah kita, agar kita tuh punya makna, saudara. Orang yang kesukaannya berada di hadirat Tuhan, gak cuma nunggu sakit, gak cuma nunggu bangkrut baru balik, salah, saudara. Gak usah nunggu bangkrut kan, gak usah nunggu sakit, gak usah nunggu lumpuh baru balik. Orang yang kesukaannya dari sekarang masih sehat, buger, kaya raya, diberkati. Orang yang kesukaannya berada di hadirat Tuhan, gak pernah merasa dirinya tidak berguna lagi. Kenapa? Karena begitu hadirat Tuhan itu ada, Anda akan selalu punya spirit yang diperbarui, saudara. Anda enggak akan jadi orang yang minder. Anda akan ngomong gini, selama Tuhan ada di dalam saya, apa yang tak khawatirkan? Wong kowe kakan masalah ngono, Tuhan ada di dalammu. Loh, lebih baik ada masalah banyak, tapi Tuhan bersama dengan kita. Betul, saudara? Pernah baca Alkitab? Waktu perahunya kapal yang ditumpangi banyak badai, tapi ada Yesusnya. Orang yang tidak berpikir panjang ngomong apa? Lebih baik aku tidak pergi satu kapal dengan Yesus.
Lebih baik aku ada di pinggir pantai, tenang, nggak kena badai. Sekarang pilih mana? Milih satu kapal dengan Yesus tapi badainya besar dan Anda selamat, atau Anda milih di pinggir pantai, nggak ada badai, senang tenang saja, tapi nggak ada Yesusnya, saudara. Milih yang mana? Milih yang ada Yesus. Itulah kenapa jangan minder dan down kalau Anda merasa hidupku iki kakean masalah. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murkanya, tidak. Tuhan menetapkan kita untuk beroleh keselamatan. Yang paham katakan amin. Yang sudah mati buat kita. Dia ingin supaya kita tuh terus berjaga-jaga, entah kita sedang tidur atau hidup, terus-terusan berjaga-jaga bersama-sama dengan Dia. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Coba dibuka. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Baca yang keras, 2, 3. Supaya yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Itu loh kandidat penerima mujizat, kandidat penerima berkat Tuhan. Yang ketiga, dikatakan apa? Alkitab menjelaskan bahwa ada 3 penyebab dan asal sakit penyakit. Saya hanya bahas 1, nanti yang 3 penyebab, yang nomor 2 dan 3 akan kita bahas di komunitas sel bersama. Alkitab menjelaskan bahwa ada 3 penyebab dan asal sakit penyakit. Yang pertama, baca yang keras, sakit penyakit bisa berasal dari roh-roh jahat. Lukas 13 ayat 11 dikatakan apa? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun apa sudah? Dirasuk roh. Maka sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Mari kita lihat di Matius 17. Matius 17 ayat 18 dan 19, saudara. Matius 17 ayat 18 dan 19 dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun apa saudara? Sembuh. Katakan sembuh. Seketika itu juga. Kemudian dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Matius 17 ayat 20 sampai 21 ngomong apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi saja, saat disirami, dikasih pupuk jadi pohon sesawi yang besar, jadi banyak burung yang bisa bertengger di sana. Lawang kecil saja bisa memindahkan gunung, apalagi besar, saudara. Pergunaannya lebih banyak. Oleh karena itu Anda harus belajar. Orang yang mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, gampang untuk dipulihkan. Saudara, berapa kali saya ngomong kepada banyak orang juga yang mau menikah, kalau kamu merasa hidupmu berat, supaya kamu tidak terbelenggu kelamaan, langkah pertama, karena kita nggak tahu kakek nenek kita bagaimana dulunya,
Kita nggak pernah tahu kita ini pernah diombeni apa wae waktu dulu kecil. Kita nggak pernah tahu ayah ibu kita dulu bagaimana. Supaya kamu tuh tidak lagi ngalami beban berat, kayak dirantai, maka belajar untuk mengakui kesalahan. Maka Anda akan gampang untuk dipulihkan. Datang ke pelayanan pelepasan supaya Anda dilepaskan. Karena ini baru pertama, baru nomor 1 loh saudara. Masih ada 2 yang lain. Untuk itulah yang pertama ini pastikan Anda itu sadar, iya yo aku iki kok wis lakon apa-apa kok ya ora pernah ono terobosan, sik koyo ngene terus. Lah Anda nggak pernah tahu apa yang Anda lalui selama ini yang Anda tidak pernah tahu dulunya ada terjadi apa, saudara. Itulah kenapa Nehemia dengan sadar mengakui dosa bangsa Israel. Baik mulai dari pemimpin sampai rakyat, mereka menolak dan mengabaikan peringatan Tuhan yang selalu disampaikan para nabi. Mereka menolak, berulang-ulang melakukan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Lah kalau menolak Tuhan lu kan banyak yang bisa masuk ke dalam dia dengan yang enggak benar kan. Itulah kenapa saudara belajar. Mari kita buka di Nehemia 9 ayat 33 sampai 34. Nehemia 9 ayat 33 sampai 34 dikatakan apa? Tetapi, baca yang keras, engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami. Karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, terus pemimpin-pemimpin kami, terus imam-imam kami dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatanmu yang Kau berikan kepada mereka. Tujuan Tuhan memperingatkan bangsa Israel pagi ini, kalau Anda merasa, iya yo, aku ki durung pernah mengalami pelepasan. Tujuan Tuhan memperingatkan bangsa Israel agar mereka memperoleh hidup dan juga beroleh keselamatan. Tapi Israel tetap tidak tunduk, bangsa Israel tetap tidak taat mengikuti kehendak Tuhan. Hatinya keras, tegar tengkuk. Akhirnya mereka malah kembali jadi budak, saudara. Saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kita sering menyepelekan dan menganggap enteng sampai muncul masalah. Saat Anda terpuruk, kehilangan banyak hal yang berharga, nama Anda sudah tercemar, baru Anda sadar bahwa Tuhan serius mengingatkan Anda dan saya. Pagi ini, jangan tunda lagi untuk memperhatikan dan menanti, menaati, terus taat akan peringatannya. Saya dikasih ayat, saudara, kita buka di Kejadian 26, ayat 12 dan 13. Kejadian 26, ayat 12 dan 13, dikatakan apa, saudara? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa, saudara? Ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari ini kalau Anda ngalami sakit dalam bidang kesulitan keuangan. Kalau hari ini Anda ngalami bisnis yang tengah lesu, ditambah lagi Anda buka usaha baru yang baru saja dirintis dan ternyata gagal, Anda ngalami kerugian. Padahal kalau usaha rugi itu kan masih banyak tagihan-tagihan yang harus dibayar, saudara. Belum lagi bayar pegawai. Anda merasa buntu, Pak. Anda nggak tahu harus berbuat apa, itu uang tabungan udah habis semua. Ya, kalau Anda sampai ngalami kayak gitu, buntu, Anda nggak tahu penyakitku tuh Tuhan, bukan sakit fisik Tuhan. Sakit apa? Kantongku ini garing Tuhan. Utangku akeh. Apa yang harus berbuat selain datang sama Yesus?
Justru, maaf loh saudara, maaf loh ya. Pergumulan saya di proses Tuhan selalu areanya area uang, saudara. Dan yang saya tahu setiap kali Anda diproses di area uang, gitu kan, dan Anda datang kepada Tuhan, anehnya selalu justru Tuhan nyuruhnya apa? Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tidak percaya? Rasakanlah. Selalu begitu. Dalam hati mungkin Anda bertanya-tanya, loh untuk keperluan saya aja kurang, masa sih saya harus menabur juga Tuhan, gitu kan. Tetapi setelah Anda bergumul, Anda pasti akan merasa Anda harus taat dan melangkah untuk nabur. Percayalah. Saudara, hari kita potong rambut dari apa sayang? Kamis. Hari Kamis itu saya janji, kalau mau potong rambut selalu janjian dulu, nggak pernah langsung datang. Karena memang rame, saudara. Banyak pengusaha-pengusaha kaya itu, orang-orang kaya lama tuh kalau potong di sana. Jadi kalau dadaan tuh enggak mungkin, selalu telepon. Saya sudah telepon janji jam 10:30. Sampai sana ada 2 mobil parkir, Mercy dan Innova. Saya gini, waduh ngantri. Padahal aku buat janji loh 10:30, 1 hari sebelumnya sudah buat janji. Tapi dalam hati saya gini, ki mesti ono apa-apa. Dalam hati saya tuh ngomong gini, pasti Tuhan lakukan sesuatu, ada sesuatu yang aneh. Biasanya nggak pernah gini, kok ono wong antri, wong aku bis bertahun-tahun nengganan, ben kali telepon tuh janjian sebelumnya itu pasti nggak akan ada orang. Ini kok moro-moro aku harus ngantri. Waktu ngantri, yang motong ngomong ini, Pak pendetanya datang, oh ya kok, saya ngomong gitu, saya bawakan sedikit makanan. Berkat dari Pak Pendeta ya, iya lah yang dipotong ini yang naik Mercy tadi. Pak Pendeta toh, iya. Pendetanya gemuk ya, batinku yo jelas lah. Wong pendeta gering kok kowe gerem ngrungokke aku. Coba nek aku gering sampai awake kayak longlet ngene. Iya, saya pendeta. Wah, tambah buyar kabeh. Berhubung aku lemu mungkin dia kan bergetar, ya kan? Jengkel aku. Mesti lho ujung-ujungnya kok gemuk dan kurus. Oh ya, segitu kan. Dia tanya, Pak Pendeta ini cuman khotbah sekali-sekali atau pendeta penuh atau juga gembala? Oh, saya menggantikan ayah saya yang meninggal tahun 2020 Om, usianya sudah 60 lebih saudara. Oh gitu ya, cuman full timer nggak ada bisnis yang lain. Oh bisnis ada Om, tapi yang menjalankan bukan saya. Saya tinggal menjalankan apa yang direkturnya arahkan. Saya bertugas ke perusahaan ya saya selalu berangkat. Jawa yang ngatur direkturnya. Saya tinggal jalan saja. Saya fokusnya ke Tuhan Om. Bagus kata Omnya. Tak kasih tahu ya, wes mulai kan. Wes usia segitu kan sukanya cerita gitu. Om ini dulu kelilit utang. Karyawan Om ribuan. Wah wes iki alamat iki. Om ini karyawan ribuan, Om punya perusahaan di Semarang, Surabaya, Jakarta, sama Cirebon. 2016, Om terlilit utang besar. 2019, enggak punya uang buat bayar, dituage orang, sampai stres, karyawan ribuan belum dibayar. Om ini ditangkap Tuhan katanya. Wah tak pikir cerita apa, ternyata ditangkap Tuhan. Baru saya gini saudara. Ditangkap Tuhan gimana Om? Mulai. Nek cuman cerita ngalor itu aku senek saudara tak tinggal turu malah enak. Tapi berbuat kata-kata ditangkap Tuhan. Roh saya bergejolak. Ditangkap Tuhan gimana Om? Wah semakin saya tanya tuh. Saya disuruh Tuhan memberikan panti asuhan sama orang-orang enggak mampu. Jadi Om punya uang berapa? Hari Senin sampai Jumat diakonia terus katanya. Saya lihat dia. Terus utangnya lunas Om, jadi dia mulai diam, saya yang tanya, utangnya lunas? Lunas, kapan Om? 2023 barusan lunas. Pak Pendeta tak kasih tahu, gerejamu ada utang enggak? Saya ngomong, oh no utang, aku kira mungkin tuh ya. Dulu ada utang Om waktu meninggal sama kontraktornya, tapi saya yang bayari. Langsung kursi dibalik saudara. Apa? Kamu yang bayari? Iya Om, jadi gereja enggak punya utang. Saya yang punya utang.
Muka aku melas toh. Kasihanilah saya. Gereja nggak punya utang, saya yang punya utang. Aku mbok tolong diajari. Kamu ngambil gaji nggak? Om, apa Anda enggak melihat wajah saya toh? Sepeser pun saya nggak ngambil gaji, malah ngutangi Om. Boleh nggak aku belajar sama kamu? Jangan Om, jangan sama saya. Tangan saya dipegang, saudara. Dipegang ini. Nggak usah khawatir nak. Om sudah ngalami. Jangan hitungan sama Tuhan. Om sudah ngalami. Utang Om besar banget. Dan lunas. Saya ngomong, Om memotivasi saya. Saya malah dikuatkan sama Om. Itu sudah kelewatan 2 orang potong rambut, saudara. Batinku mangan awan jam piro, aku ki 10:30 lari dicekel tangan bareng ki kapan pulangku gitu kan. Burung potong rambut tau iki. Mereka pamit. Siapa yang potong? Pak Pendeta atau Brandon? Ya Brandon dulu saja. Orang udah pamit ya. Makasih ya, Tuhan berkati ya. Ya ini udah pintu keluar nih. Saya kok pengen ngobrol sama Pak Pendeta lagi ya. Waduh. Aduh. Hari itu Tuhan sentuh hati saya. Jangan pernah punya pikiran ngutangi gereja, saudara. Saya ubah mindset saya. Saya tabur buat Tuhan. Saya nggak pernah lagi akan ngomong saya ngutangi gereja. Saya akan edit omongan saya, hati saya, pikiran saya, iman saya akan edit. Saya nggak akan pernah lagi ngomong ngutangi gereja. Kalau Tuhan minta, semuanya saya kasih. Yang paham katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Saya ingin nyanyi satu lagu. Anda bawa rohmu Tuhan kepada dia. Minggu depan kita belajar 2 kali kebaktian saya akan bawakan. Saya ingin satu pujian. Mujizat masih ada dari Pak Iko Noto Raharjo. Mari kita bangkit diri sama-sama, saudara. Mari kita bangkit diri sama-sama. Mujizat masih ada. Arahkan hatimu. Saya tidak tahu Anda datang hari ini dengan segala kelemahan apa. Kalau Anda sakit di jantung, Anda pegang jantung Anda. Kalau Anda punya asam lambung, Anda pegang asam lambung Anda. Lever Anda pegang. Boyok Anda capek, encok Anda pegang. Anda sakit dalam rumah tangga, gandeng keluargamu. Anda sakit dalam keuangan Anda, pegang dompetmu, jabut pegang. Mari kita lagi sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ini doa kami Tuhan. Semua yang saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
bagiku. Hari ini Anda tutup mata Anda. Anda pegang bagian tubuh Anda yang sakit. Anda pegang yang mewakili secara profetik. Kalau itu keuangan Anda pegang dompet Anda. Kalau itu keluarga Anda datang sendirian dan tidak ada keluarga di tempat ini, Anda sendirian punya masalah keluarga, Anda bisa pegang hatimu. Bayangkan keluargamu. Kalau ada keluarga di tempat ini, Anda gandeng tangannya, bawa kepada Tuhan, saudara. Bahkan Anda mungkin pernah berkali-kali Anda menangis, Tuhan tolong kami. Bertahun-tahun Tuhan, apapun sudah dilakukan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk punya hati yang terus padamu. Dan saya beritahu demi nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini penyakitmu telah sembuh. Amin. Ngomong kiri kanan, ngomong dalam hati, ngomong dalam keluargamu, ngomong dengan dompetmu, penyakitku sudah sembuh. Bapak, ini kami Tuhan, ini kami sungguh percaya bahwa tidak pernah ada yang mustahil. Sampai hari ini kami akan dapat uluran tanganmu, mujizat kami Tuhan terjadi hari ini. Demi nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh mujizat tanganmu terulur mendapatkan mujizat Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami sungguh hanya berharap kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan, kami memuji. Terima kasih atas kesembuhan-Mu pagi ini. Amin. Kami tutup firman pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kami panjatkan bersama-sama. 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Yang hari ini disembuhkan Tuhan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan memberkati, silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Baik, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Lentera, adakah? Puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Bapak Ibu, mari kita angkat persembahan kita. Anda juga bisa dengan transfer ataupun menggunakan QRIS dengan kris. Anda tinggal angkat tangan saja. Mari kita angkat tangan persembahan kita. Bapak, inilah kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, hati kami Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, ucapan syukur kami, baik untuk diakonia, pembangunan, apapun yang Kau gerakkan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, kami akan taat. Kami tahu kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Biarlah sampai kapanpun Tuhan, penyakit kami telah sembuh dan kami mau terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjaga semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati, disembuhkan, diperkenan Tuhan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu hari Rabu jam 6 sore di acara komunitas sel bersama. Tuhan memberkati.